Halo teman-teman di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan channel YouTube Elky Pamo Indonesia. Nah teman-teman, dalam beberapa video yang lalu kami sudah sengaja menuntun teman-teman sekalian untuk mengarahkan agar teman-teman mengerti bahwa investasi di saham bukanlah judi. Pada kesempatan kali ini, kita mau membahas satu topik yang sangat penting dengan judul Anda mau berinvestasi di perusahaan apa, kemudian sektor dan bidang apa, dan bagaimana cara memilih perusahaan yang mau kita beli sahamnya. Bagaimana kita bisa mengerti saham sebuah perusahaan itu kemahalan atau sudah cukup murah. Nah teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama teman-teman, kita mau mengetahui dulu apa-apa saja emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kami mau memperkenalkan beberapa perusahaan atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, nanti teman-teman pasti sadar bahwa sebetulnya perusahaan-perusahaan yang kami sebutkan ini sebetulnya ada di sekitar kita. Hanya saja mungkin selama begitu banyak waktu atau bertahun-tahun kita tidak sadar bahwa perusahaan-perusahaan atau produk yang perusahaannya kita pakai sebetulnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebetulnya kita bisa berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, ada 9 sektor perusahaan atau 9 sektor usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor pertama adalah agriculture, yang kedua adalah mining atau pertambangan, yang ketiga basic industry dan chemicals, yang keempat miscellaneous industry, yang kelima consumer goods industry, yang keenam property, real estate dan building construction, yang ketujuh infrastruktur, utility and transportation, yang kedelapan finance, yang kesembilan trade, service and investment. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan satu demi satu. Yang pertama, sektor agriculture atau sering dikenal sebagai pertanian dan perkebunan. Ini ada 6 subsektor. Jadi teman-teman, tiap sektor tersebut tadi 9 sektor, masing-masing itu ada subsektor lagi ya teman-teman. Untuk agriculture ada subsektor tanaman pangan, contohnya jadi kami menyebutkan kode 4 huruf yang terdaftar di Bursa Efek ya teman-teman, BC International. BC International ini teman-teman, dia memproduksi dan menjual benih jagung, benih padi, hortikultura seperti cabai, mentimun, kubis dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian perkebunan antara lain Astra Agro Lestari, ini adalah sawitnya Astra. Kemudian ada London Sumatera ya, kemudian ada Salimi Pomas, ini adalah sawitnya Indofood. Kemudian ada subsektor peternakan yaitu beef ya teman-teman. Beef ini adalah perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk. Dia produknya adalah Kipao, ini yang kami tunjukkan di sebelah kanan ini ya teman-teman fotonya. Kemudian perikanan yaitu DSFI yang ini teman-teman. Dharma Samudra Fishing Industry ini bergerak di bidang pengolahan ikan. Kemudian ada kehutanan, kemudian ada yang lainnya yaitu contohnya adalah Suparma. Suparma itu yang ini teman-teman, ini spesial produknya adalah tisu toilet seperti merek Siu dan Plenty. Nah teman-teman, untuk Salim Ipomas produknya adalah Bimoli yang terkenal itu. Astra Agro Lestari ini logonya ya teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan. Produk-produknya saja ini pasti familiar bukan? Sangat sering teman-teman melihat produk ini misalnya di minimarket. Kemudian teman-teman, untuk sektor yang kedua adalah pertambangan dengan subsektor ada 4. Yang pertama subsektor batubara seperti misalnya PTBA atau Bukit Asam, seperti ini logonya. Adaro atau Indo Tambang Megah ya. Kemudian subsektor yang kedua yaitu bergerak di bidang minyak dan gas bumi, misalnya Elsa kode sahamnya atau nama perusahaannya adalah El Nusa dan juga Medco. El Nusa seperti ini. El Nusa ini adalah perusahaan jasa hulu migas, jasa distribusi dan logistik energi, kemudian jasa-jasa penunjang yang lain untuk Pertamina, sebab pemegang saham utamanya Elsa ini atau El Nusa ini adalah Pertamina ya teman-teman. Kemudian subsektor logam dan mineral lainnya misalnya Antam. Teman-teman pasti tahu Antam bukan? Yang paling sering atau yang paling banyak kita kenal adalah produsen yaitu logam mulia ya.
kemudian Tins atau PT Timah Persero Tbk, dan subsektor yang keempat adalah batu-batuan. Yang paling terkenal adalah Citatah. Citatah ini adalah produsen batu marmer ya, produsen marmer terbesar di Indonesia. Kemudian sektor yang ketiga adalah industri dasar dan kimia, dengan subsektor ada 9 teman-teman. Ini produknya familiar semua, teman-teman pasti tahu. Yang pertama semen, yaitu Semen Indonesia dan juga Wika Beton. Yang kedua keramik, porselen dan kaca, contohnya adalah Toto ya. Toto yaitu Urinoir, kloset, wastafel, seperti itu. Kemudian ada Arwana, ini adalah keramik berkelas teman-teman, baik lokal maupun ekspor juga. Kemudian subsektor logam dan sejenisnya, misalnya Krakatau Steel, ini adalah produsen baja nasional ya teman-teman. Kemudian ini ada perusahaan nikel. Kemudian subsektor kimia, misalnya Ekat. Ekat ini Eka Dharma Putra Internasional. Ini adalah produsen lakban ya teman-teman, ini dia. Produsen lakban dan pita yang ada lemnya. Kemudian AGII ini adalah produksi gas samator dan oksigen cair, aneka gas industri. Subsektor yang kelima adalah plastik dan kemasan, contohnya adalah APLI. APLI ya, nama perusahaannya adalah Asia Plus Industry, perdagangan bahan baku plastik dan lembaran plastik. Begitu pula dengan IGAR. IGAR ini adalah perusahaan Champion Pacific Indonesia, perusahaan produsen kemasan obat-obat dan kosmetik, termasuk juga alat kesehatan dan makanan. Kemudian subsektor pakan dan ternak, yaitu Java Comfit dan Karun Pakpon ya, yang ini teman-teman ya. Kemudian subsektor yang ketujuh adalah kayu dan pengolahannya, misalnya IFII, yaitu Industri Fiberboard, dan juga Suli, yaitu Sumalindo Lestari Jaya, industri kayu lapis ya. Kemudian subsektor yang ke-8 adalah pulp dan kertas, yang paling terkenal adalah Indah Kiat dan Tekim ya. Yang ke-9 adalah KMTR, yaitu Kirana Megatara, penghasil potongan karet ya teman-teman. Kemudian sektor yang keempat adalah aneka industri, dengan subsektor ada 7 ya teman-teman. Yang pertama mesin dan alat berat, yaitu GMFI, ini adalah perusahaan Garuda Maintenance, jadi maintenance pesawat Garuda. Yang kedua otomotif dan komponennya, yaitu Astra International. Kemudian GDYR, ini adalah Goodyear. Yang ketiga adalah tekstil dan garment, yang terkenal adalah Sritex ya, dan juga Ucit. Ucit ini produsen CAM ya, produsen Pampers teman-teman. Yang keempat adalah alas kaki, yaitu misalnya sepatu bata. Yang kelima produsen kabel, misalnya KM Wire ini teman-teman, ini kabel baja ya. Subsektor yang keenam adalah elektronika, yaitu JSKY dan PTSN, ini contohnya. Ini JSKY ini adalah produsen panel surya. Dan yang lain adalah DVLA, yaitu Daria Varia Group, dan Temposcan Pacific, ini adalah produsen obat-obatan ya, dan alat kesehatan juga teman-teman. Sektor yang kelima adalah industri barang konsumsi, dengan subsektor ada 6. Yang pertama makanan dan minuman, contohnya Hoki dan ICBP. Hoki ini adalah produsen beras topik hoki ya teman-teman. Ini pasti teman-teman sering konsumsi bukan? ICBP ini adalah produsen Indomie. Kemudian rokok, misalnya Gudang Garam dan HM Sampurna, teman-teman pasti tahu semua ya, HM Sampurna dan Gudang Garam. Yang ketiga, subsektor yang ketiga adalah farmasi, yaitu Kalbe Farma dan produsen jamu Sido Muncul. Teman-teman pasti pernah meminum tolak angin. Subsektor yang keempat adalah kosmetik dan keperluan rumah tangga, misalnya Unilever dan kosmetik Kino. Unilever ini contohnya kecap cap bango ya teman-teman. Contohnya lagi Lifebuoy. Jadi banyak sekali produk-produk Unilever ini yang mungkin kita sudah pakai, tapi kita tidak pernah sadar bahwa produsennya adalah Unilever. Subsektor yang kelima adalah peralatan rumah tangga, yaitu Wood. Wood ini perusahaannya adalah PT Integra Indo Kabinet. Ini adalah perusahaan perkayuan dan mebel ya teman-teman, bertaraf ekspor. Kemudian yang keenam adalah HRTA. Ini adalah perusahaan penjual emas dan perhiasan-perhiasan ya teman-teman, terutama yang terbuat dari emas. Sektor yang keenam adalah properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Dengan subsektor ada 2. Yang pertama adalah properti dan real estate, misalnya
Asri ini adalah Alam Sutra ya teman-teman. Kemudian Bumi Serpong Damai dan Ciputra Development. Ini semua ini pasti teman-teman sudah pernah tahu, Alam Sutra, BSD, dan juga Ciputra. Kemudian perusahaan pembangun atau konstruksi bangunan, misalnya Wika, Total Bangun Persada, Waskita Karya, PTPP, Adi Karya, Wika Gedung, dan Nusaraya Cipta. Ya teman-teman, ini pasti semua teman-teman pernah lihat. Minimal teman-teman kalau lewat di jalan pasti pernah melihat tower crane yang berlogo PTPP atau Total. Kami yakin teman-teman pasti sering lihat. Sektor yang ketujuh adalah infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Dengan subsektor ada 6 ya teman-teman. Yang pertama adalah subsektor energi, seperti misalnya perusahaan gas negara atau power, ini adalah listrik di Cikarang ya, Jababeka. Subsektor yang kedua adalah jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya, misalnya Jasa Marga. Setiap hari pasti teman-teman, terutama yang tinggal di daerah Jabodetabek, pasti lewat jalan tol. Dan IPCC ini adalah Indonesia Kendaraan Terminal, ini adalah jasa bongkar muat kapal di pelabuhan teman-teman. Kemudian subsektor telekomunikasi yang paling terkenal adalah Telkom. Kami yakin teman-teman pasti tahu Telkom dan Indosat. Yang keempat adalah transportasi, misalnya Garuda Indonesia Airways dan ASA. ASA ini adalah perusahaan jasa pengiriman antar aja ya teman-teman. Yang kelima, konstruksi non-bangunan, misalnya tower. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tower untuk telekomunikasi ya. Yang keenam adalah misalnya Auto dan Imas. Auto ini seperti ini ya. Perusahaannya ini adalah Astra Auto Parts, menjual spare part mobil-mobil Astra ya, dari Astra. Kemudian Imas ya, Indomobil Group, ini juga menjual mobil seperti misalnya Nissan ya, seperti itu ya, Volvo dan lain-lain. Kemudian teman-teman, sektor yang ke-8 adalah sektor keuangan, dengan subsektor ada 5. Yang pertama adalah subsektor perbankan, misalnya Bank BCA dan BRI. Subsektor yang kedua adalah lembaga pembiayaan, misalnya Adira Multifinance dan WOM Finance, teman-teman pasti tahu ini. Yang ketiga perusahaan efek, yaitu perusahaan broker ya, Trimegah Sekuritas misalnya dan Panin Sekuritas. Yang keempat asuransi, yaitu Panin Life dan juga Sinarmas ya, Sinarmas Insurance. Dan yang kelima adalah BHIT, ini adalah Bakti Investama, dan ini adalah Lipo Securities ya teman-teman. Nah yang kesembilan, sektor yang kesembilan ini perusahaannya banyak ya teman-teman. Perdagangan, jasa, dan investasi, dengan subsektor ada 8. Antara lain subsektor pertama adalah perdagangan besar barang produksi, misalnya EPMT. EPMT ini adalah Encefal ya teman-teman, produsen obat-obatan dan alat kesehatan. Kemudian perdagangan eceran seperti Aces. Aces ini adalah S Hardware ya teman-teman. Dia adalah S Hardware. Dia di mana ada mall biasanya S Hardware ada. Kemudian Hero Supermarket dan Era Jaya Swasembada. Kemudian subsektor yang tiga adalah restoran, hotel, dan pariwisata, misalnya The Duck King ya. Ini restoran paling terkenal, ini produknya adalah bebek ya teman-teman. Kemudian fast food ya teman-teman, yaitu KFC. Kemudian subsektor yang keempat advertising, printing, dan perangkatnya, misalnya MNCN ya teman-teman, MNCN. Kemudian subsektor yang kelima kesehatan, misalnya Rumah Sakit Siloam atau Mitra Keluarga ya. Kemudian subsektor yang keenam adalah jasa komputer dan perangkatnya, misalnya Astragrafia, ASGR. Kemudian subsektor yang ketujuh perusahaan investasi, misalnya Kresna Investment atau Saratoga Investama. Yang kedelapan misalnya klub bola, yaitu Bali Bintang Sejahtera dengan kode saham bola, atau SMSM, yaitu Selamat Sampurna dengan produsen ya, bergerak di bidang produksi spare part mobil ya, khususnya radiator mobil ya. Nah baik teman-teman, muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara memilih saham yang mau kita beli? Ada 9 sektor dan begitu banyak subsektor. Mungkin Anda bingung ya teman-teman. Nah teman-teman, kami mau menegaskan kembali bahwa kita harus memahami dulu bahwa membeli saham sama dengan membeli bisnis. Jadi teman-teman harus mengerti bahwa ketika Anda membeli saham, itu sama artinya dengan Anda sedang membeli sebuah bisnis ya. Membeli sebuah bisnis yang sudah berjalan dan sudah profit.
Jadi bukan lagi mau membangun sebuah bisnis baru. Nah, sekarang teman-teman coba berpikir, daripada teman-teman membuat usaha baru, apalagi yang tinggal di daerah Jabodetabek ya teman-teman, sewa tempat saja sudah lumayan mahal. Itu pun sewa tempat langsung minta kadang bukan hanya setahun, minta minimal 2 tahun. Baru sewa tempat sudah mahal luar biasa. Belum lagi tenaga kerja dan lain-lain dan lain-lain. Belum lagi maintenance setiap bulan, rutin pengeluaran dan seterusnya. Nah, daripada Anda mungkin memulai usaha begitu berat, starting point-nya dari awal mungkin 10 juta pun belum cukup sebagai modal. Nah, ketika Anda masuk di bursa efek atau bursa saham Indonesia, uang 10 juta sudah cukup untuk berinvestasi. Anda membeli saham setara atau sama dengan membeli bisnisnya, dan sudah berjalan dan sudah profit. Begitu ya teman-teman. Jadi mindsetnya mulai hari ini teman-teman harus ingat baik-baik. Ketika teman-teman membeli saham itu sama dengan membeli bisnis yang sudah berjalan dan sudah profit. Harus diingat ya teman-teman. Sudah berjalan dan sudah profit. Teman-teman, kami mau menyampaikan bahwa Warren Buffett, salah satu orang terkaya yang berasal dari investasi di pasar modal atau dunia saham, memiliki 4 saja strategi sederhana di dalam memilih saham. Tentu kan teman-teman ingin tahu bagaimana sih cara memilih saham, ada 4 saja ya. Ini kami memberitahu pendahuluannya ya teman-teman. Yang pertama, Anda harus mengenali betul-betul dengan baik-baik bisnisnya apa. Seperti tadi kami sudah sampaikan panjang lebar, contohnya teman-teman mau membeli saham Indofood ya, ICBP. Anda harus tahu produknya apa, bisnisnya apa saja, dijual kemana dan lain-lain ya teman-teman. Yang kedua, perhatikan bagaimana manajemennya mengelola perusahaan. Maksudnya begini teman-teman, ada pihak manajemen perusahaan yang tidak terlalu peduli dengan kemajuan perusahaannya. Artinya, dia hanya fokus untuk mengejar karirnya atau gajinya atau bonus-bonusnya. Jadi tidak mengurus dengan sungguh-sungguh. Anda harus perhatikan itu teman-teman. Anda harus memilih perusahaan yang pihak manajemennya betul-betul all out membela perusahaan tersebut. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah perhatikan kekuatan finansial perusahaan melalui laporan keuangannya. Nah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan kita akan belajar sama-sama cara membaca laporan keuangan dengan praktis ya teman-teman. Dan yang keempat, hitung baik-baik nilai perusahaan atau yang disebut dengan valuasi ya teman-teman, supaya kita tahu apakah perusahaan itu masih mahal harga sahamnya atau sudah termasuk murah ya teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian pemaparan kami tentang sektor-sektor dan subsektor emiten yang terdapat atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada teman-teman dan mulai berpikir kira-kira teman-teman mau berinvestasi di perusahaan mana. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, and share, dan nyalakan loncengnya supaya mendapatkan update terbaru setiap video yang terbaru dari LK Pamo Indonesia. Sampai jumpa pada video berikutnya.